Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari dan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Baik, insyaallah taala kita akan mengoreksi dulu bersama-sama PR yang kita kirim kemarin. Ya, kita koreksi dulu bersama-sama biar lebih jelas ya. Setelah itu nanti kita merojaah kosakata. Berapa kemarin? 246. Wah, enggak remeh nih. Wakeh ya. 246. Dan alhamdulillah semuanya di luar kepala toh? Di luar kepala semuanya. Baik, kita periksa PR-nya dulu ya. Periksa bersama. Monggo yang nomor 1, Bu Sri. Baik, bahasa Arabnya. Baik, betul. Bintul waziri indaha darrajatun wasayyaratun. Selain indaha salah ya. Karena kata setelahnya tidak berakal, pakai indaha. Terus nomor 2, Bu Lutfi. Apakah kamu memiliki tas Raja Aisyah? Tidak, saya tidak memiliki tas. Indaki hakibatun ya Aisyah. Lama ini hakibatun. Baik, benar. Indaki hakibatun ya Aisyatu. La ma indi hakibatun. Benar Pak Eka? Baik, nomor 3, Bu Ajeng. Muhammad dia memiliki Mahmud dia memiliki putra dan putri. Mahmudun lahu ibnun wa bintun. Baik, Mahmudun lahu ibnun wa bintun. Mahmudun lahu ibnun wa bintun. Aman Pak Anto? Aman? Bener Pak? Aman Pak ya? Baik, nomor 4, Pak Tio. Apakah kamu memiliki saudari? Iya, saya memiliki saudari, namanya Maryam. Alaka uktun. Alaka ukhtun. Naam. Naam. Li uktun. Ismuha Maryam. Baik, betul. Alaki ukhtun. Naam. Li ukhtun. Ismuha Maryamu. Selain itu salah ya. Terus Pak Anto, nomor 5. Maryam adalah seorang dokter dan suaminya adalah Maryam
Wa zaujuha muhandisun. Kalimatnya benar, susunan kalimatnya sudah benar, cuman yang terakhir yang salah. Yang terakhir harusnya mudarrisun, bukan muhandisun. Kalau muhandis insinyur, ya. Jadi Maryamu tabibatun wa zaujuha mudarrisun. Ya, wa zaujuha mudarrisun. Benar, Pak Tio? Muhandisun? Muhandisun juga, Pak? Mudarrisun. Ya, mudarrisun. Baik, sekarang kita masuk ke i'rab. Ana tanya per kata ya. Biar jawabannya lebih jelas. Pak Eka, al-waladu sebagai apa? Mubtada. Al-waladu mubtada. Alladzi, Pak Prambudi, naat. Alladzi naat. Jalasa Busri, fiil. Ya, jalasa fiil. Fil ghurfati buajeng, jar majrur. Ibnu bulutfi mudhaf. Udah kita aja. Ya, dia khobar plus mudhaf. Nah, dia khobar plus mudhaf. Ukhti, Pak Anto. Ibnu ukhti. Ukhti sebagai apa? Ibnu khobar, ukhtinya ada di situ, Pak Anto? Apa di situ sama jawab? Nggak dikasih. Taib, Pak Eka. Mudhafun ilai. Ya, ukhti mudhafun ilai. Mahmudin, Pak Tio. Mudhaf ilai. Nah, Mahmudin mudhafun ilaih juga. Wa huwa Pak Pramudi. Mubtada. Talibun Busri. Khobar plus man'ud. Mujtahidun Bu Ajeng naat. Oke, itu ya. Anu ulangi, al-waladu mubtada, alladzi naat. Jalasa fiil, fil ghurfati jar majrur. Ibnu khobar plus mudhaf. Ukhti mudhafun ilai plus mudhaf. Mahmudin mudhafun ilai. Huwa mubtada. Talibun khabar plus man'ud gitu ya. Tapi sebutnya nggak sebut man'ud nggak apa-apa. Khabar gitu aja. Mujtahidun na'at. Lanjut. Bulutfi hadhihi mubtada. Busri Aisyatu khobar. Hiya Bu Ajeng mubtada. Ini mubtada lagi ya. Hiya mubtada. Tabibatun Pak Pramudi. Tabibatun naat. Salah. Tabibatun naat salah. Ya, kalau man'ud bener, tapi kalau naat salah. Oh, sama jadi satu. Ya, nanti mulai dipisah ya. Jadi tabibatun naat plus tabibatun khobar plus man'ud. Syahiratun ya naat. Terus fi hadza di situ Pak Eka. Fi hadza jar majrur.
Al-mustashfa Lutfi badal. Ya, al-mustashfa badal. Badal dari mana? Badal dari hadza. Ya, badal dari hadza. Baik, Masya Allah. Bagus. Coba diartikan yang nomor 1 Pak Tio. Al-waladul ladzi jalasa fil ghurfati ibnu ukhti Mahmudin wa huwa talibun mujtahidun. Anak yang duduk di kamar adalah putra saudarinya Mahmud dan dia adalah pelajar yang tekun. Masya Allah. Dan dia adalah pelajar yang tekun. Lancar gitu ngertikannya Pak? Masya Allah. Dari kecil. Nah, Masya Allah ini. Baik, yang nomor 2, coba apa namanya Pak Eka? Aisyah dan dia dokter yang terkenal di rumah sakitnya. Di rumah? Di rumah sakitnya salah. Di rumah sakit ini, gitu ya. Di rumah sakit ini. Dan dia adalah dokter yang terkenal di rumah sakit ini. Masya Allah ya. Baik, sebelum kita masuk ke kosakata, barangkali ada yang ditanyakan dari PR kemarin. Ini kita sudah lama nggak membuat pola ya. Untuk naat sama maksud itu bukan satu Satu kesatuan. Kalau secara apa namanya ini? Secara makna dia satu kesatuan. Dalam arti ada naat pasti ada man'ut. Cuman kalau secara kedudukan dia berdiri sendiri. Karena nanti man'ut itu dia bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi jar majrur, macam-macam dia. Dia punya kedudukan sendiri. Jadi nggak mesti bukan satu. Jadi kalau dalam i'rab itu yang di i'rab hanya sekedar apa? Naat. Kalau sudah ada i'rab naat pasti sebelumnya man'ut secara otomatis, walaupun tanpa untuk sebutkan apa man'ut gitu loh. kemungkinan naat plus apa? Kayak tadi kan khobar plus naat, khobar plus man'ut. Terkadang bisa jadi nanti mubtada plus man'ut, bisa jadi jar majrur plus man'ut gitu ya. Kemarin hari Kamis kemarin itu ana dengarkan audio kajian bahasa Arab, taklim bahasa Arab punyanya Bisa. Tahu ya bahasa Arab Bisa? Kan ada bahasa Arab Bisa itu ya, bahasa Arab Bisa. Cuman untuk yang tingkatan lanjutan, bukan pemula. Ana dengarkan gitu kan perjalanan sama apa namanya ini Mas Yono gitu kan. Mas Yono yang punya audionya karena dia ikut Bisa, ana dengerin gitu. Ana dengerin ya di situ ana bisa mengambil apa namanya ini, mengambil suatu faedah bahwasanya kedudukan yang paling banyak itu adalah K. Kedudukan yang paling banyak itu adalah K. Jadi K itu beraneka ragam kedudukannya. Seperti naat itu maksudnya di K. Gitu loh. Naat itu kan sifat, keterangan sifat, jar majrur itu masuk di K. Kemudian mudhof ilaih itu juga nanti masuknya ke sana. Nanti jadi banyak. K itu ternyata banyak sekali. Kan kalau kita Indonesia kan SPOK. Gitu ya. SP yang kita pelajari selama ini baru apa? Mubtada khobar. Gitu ya, mubtada khobar. Nah, SP mubtada khobar nanti juga ada SP itu berbentuk fiil fa'il. Tapi belum beliau singgung sama sekali, jadi kita tidak menyinggungnya. Kemudian kalau O itu kan objek, itu nanti di pelajaran jilid 2. Di jilid 1 nggak ada. Sedangkan K, ini sudah lewat banyak sekali sama kita K. Ya, K itu keterangan macam-macam. Ini itu Masya Allah. Beliau jelaskan panjang lebar. Keterangan itu nanti harokatnya itu ada yang dia keterangan harokatnya apa namanya nih harokatnya rofa, ada yang keterangan harokat jer, ada keterangan yang harokatnya mansub nasab dibaca fathah dan semisalnya. Masya Allah itu ya.
Memang audionya sih nggak panjang, yang Anda dengerin. Audionya itu kurang lebih hanya sekitar 7-8 menit. Tapi isinya kaidah tok dari awal sampai akhir. Ya, kaidah tok. Ya itu Masya Allah, cuma 8 menit. Sama seperti kalau antum ikut HSI. Ya, Ustadz Abdullah Roy itu paling cuma sekitar sedikit, nggak sampai kadang nggak sampai 10 menit. Nggak sampai 10 menit. Tapi isi tok itu, apa namanya? Daging full. Ya, istilahnya itu daging full. Daging tok isinya. Udah gitu nanti pertanyaannya di luar materi. Itu yang Masya Allah itu. Tambah, mana ini nggak ada ini. Anak tahu karena istri ikut gitu kan. Dia iseng gitu kan, anak pengen belajar lah. Ya udah ikuti nggak apa-apa. Nah pas bingung, tanya kemari. Tambah bingung juga di sini. Loh kemarin materinya nggak ada itu. Nggak tahu ini pertanyaan kok gini nih. Gitu. Masya Allah. Pertanyaannya di luar pembahasan. Tapi Masya Allah. Anda dengarkan isinya Masya Allah. Bagus pembahasan itu. Baik, sekarang kita merojaah kosakata karena sudah lama sekali tidak disenggol ini. Kita senggol dulu ya. Senggol dulu kosakata. 246. 246 jadi sampai pelajaran ke-12 gitu ya. Sedangkan kita masih di pelajaran ke-11 ya. Kita pelajaran ke berapa? 10 ya? 10 apa 11? Iya, baru pelajaran 10. Jadi antum hafalannya sudah melampaui batas, Masya Allah. Makanya kemarin tambah sih, jangan nambah dulu. Nanti khawatir hilang semua lagi. Baik, kita mulai. (246) Bu Lutfi. Depan. Belakang. Papan tulis. Susah. Wah, susah tenan kan? Sa'bun, mudah. Perpustakaan. Pengawas. Mufattish. Taib, anak kecil, balita. Itu anak kecil. Balita lebih, Latifun. Sopo iku ayo. Latif. Kebalik itu. Tiflun. Ya, tiflun. Kalau latif itu lembut. Ya, latifun itu artinya lembut. Kalau perempuan namanya latifah, kalau laki latifun. Taib. Terus Bu Ajeng. Kairo. Gelas. Perawat. Perawat. Mumarridotun. Dokter. Dokturun. Itu dokter itu. Tobibun. Bahasa. Marah. Khotbanu. Hidung. Kulkas. Kamar mandi. WC. WC mirwahatun. Mirhatun. Kalau mirwahatun apa? Kipas angin. Hati-hati ya. Jangan salah tempat. WC-nya di mirwahatun ini ya. Baik, dari mana? Bu Sri, tamu. Punggung. Punggung. Ini ada dua dia. Zahrun. Ya, kalau zufrun
Jari. Nah, di sini nggak ada dhufrun nih. Kalau dhufrun itu kuku ya. Ada kuku kan? Ada. Dhufrun. Oh, pelajaran Setelah tiga di bawah, setelah apa Pak? Punggung. Setelah punggung, dhuhrun, bawahnya lahmun. Oh iya betul, bawahnya ada dhufrun. Oh, di luar kepala Pak Tio sampai masya Allah ini. Masya Allah nih. Posisinya itu sampai ingat di mana posisinya itu, masya Allah. Ma'rifat ini. Teh, lanjut Musri. Terkenal. syahirun Syahirun, malas. kaslan Kenapa atau mengapa? limada Limadza? SMA. madrasatun sanawiyah Teh pisau. sikin Teh lanjut, Pak Pramudi. Aku pergi. Kharaja. Nah, kharaja keluar. Pergi. Khalfa di belakang. Pergi zahaba. Taib. Suami. Zaujun. Zaujun. Pisau. Sikinun. Tajam. Tajam apa tajam? Lanjut. Tajam itu hadun. Sekali. Jiddan. Hadun. Jiddan. Iya, sekali. Pol gitu ya. Sangat tajam gitu ya. Kan tajam sekali. Pemuda. Pemuda. Oh, Zamil teman. Teman sekelas. Pemuda. Pemuda. Fata. Ya, pemuda Fata. Taib. Pak Eka, pemudi. Fatatun, telur. Unta. Jamalun. Unta betina. Unta betina. Nakotun. Ya, unta betina nakotun. Terus apa namanya ini? Penuh. Penuh. Mal'anu, penuh mal'an. Haus. Haus Jawaan itu lapar. Atsyanu, kebun. Kebun. Hadikotun, setrika. Mikwatun, bebek betina. Baktotun, bibi dari ayah. Bibi dari ayah.
Ammatun. Ammatun bibi dari ayah, kalau bibi dari ibu kholatun. Ammun tuh pamannya, kalau ammatun bibinya. Ya. Tapi belum sampai yang kita sampaikan ammun. Ammun kan paman. Makanya coba bibi kan sama dia, sama cuman bedanya apa? Pakai tak marbutoh gitu aja. Taib. Pak Anto. 1. Hah? Wahidun. Kalau sendirian Bapak? Nggak ada pasangan jadi Pak. Taib sendirian itu ya. Wahidun. Taib Pak lanjut. Klinik. Si Pak. Anu lupa jenengan. Jenengan sudah berapa kosakata Pak? 1 sampai? 1 sampai berapa? 1 sampai 20 dari belakang. Dari depan, dari depan. Dari belakang? Pelajaran ke-10 semua sudah? Belum. Jadi 1 sampai 20 Pak. Oke, si. Anak coba 1 sampai 20 Pak. 1 sampai 20. Bintang. Dokter. Pelajar. Tolibatun, tolibun. Ya, ranjang. Pena. Kursi. Kemeja. Kemeja. Kemeja itu sama gamis. Komisun. Bocah laki-laki. Waladun. Oke. Ya, dihafalkan terus Pak ya. Yang belakang jangan lupa terlebih. Jadi sampai 2 PR-nya. Yang depan ditambah terus, yang belakang ya diikuti. Ya, yang belakang diikuti. Pak Tio. Oke, masuk ini syekhnya ini ya. Baik. Syekhun. Orang tua. Jalan raya. Syariun. Saudari. Sendok. Ayam betina. Cepat. Timur. Kebun. Jerman. Rumah sakit. Mustasfa. Memang benar Pak Mumaridotun di rumah sakit. Buah. Tufahun. Itu benar Pak. Memang buahnya itu. Ya itu buah dia. Tufah itu memang ya buahnya. Tapi kita tanya secara umum buah. Pelajaran ke-9 Pak. Paling atas. Buah. Fakihatun. Sungguh-sungguh. Mujtahidun. Hari. Yaumun. Klinik. Mustausafun. Ya, mustausafun. Taib teman sekelas. Hah? Zamilun. Taib teman sekelas zamilun. Pengawas. Mufat tisun. Ya, mufat tisun. Apa? Pisau. Susah. Gelas. Perawat. Telur.
Kipas angin. Mirwahatun. Mirwahatun jam. Pintu. Pintu. Pelajaran pertama. Membantu. Apa pintu, Pak? Udah lewat tapi nggak bisa ketangkep. Karena sudah babu. Baik, alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran. Insyaallah Pak ya. Ini AC-nya tidak berfungsi ini. Panas suasananya. Gimana? Jalasa tadi itu fiil itu termasuk kedudukan. Fiil? Termasuk kedudukan. Baik. Pertanyaan yang bagus. Apakah fiil itu termasuk kedudukan? Jawabannya bukan. Saya ragu. Hmm? Saya juga ragu tadi. Ya. Jalasa fiil gitu. Tapi untuk saat ini antum terus nggak apa-apa. Tapi nanti ke depannya nggak dia. Nanti ada. Jadi fiil itu ya cuma sekedar nama tapi bukan kedudukan. Kedudukannya apa? Ya kedudukan nanti yang kayak apa namanya mubtada, khobar begitu. Adapun fiil enggak. Cuma nanti ada kaidah setiap fiil pasti ada pelaku. Gitu ya. Setiap fiil pasti ada pelaku. Setiap kata kerja pasti ada pelakunya. Tapi karena belum nyinggung jadi kita tidak membahas sama sekali, ya. Baik, sekarang kita masuk ke latihan yang ke-7. Masuk ke latihan yang ke-7, yaitu ma'a di halaman 59. Terakhir kemarin kita masalah li sama indi kan ya. Sekarang ma'a. Ma'a ini termasuk dzaraf. Ma'a ini termasuk dzaraf. Jadi dia masuk dalam kategori atau masuk dalam kelompoknya amama, khalfa, tahta, inda. Dia masuk dalam kategori kata-kata dzaraf. Sudah? Yang mana nanti kata setelahnya itu harus dibaca kasroh. Jadi kata setelah dzaraf itu harus dibaca kasroh. Kedudukannya sebagai apa? Mudhafun ilaihi. Seperti tadi kan apa? Al-waladul ladzi jalasa fil ghurfati atau jalasa khalfa, misalkan begitu ya. Khalfa itu kan dzaraf. Kemudian Mahmudin misalkan dia mudhafun ilaih. Terkadang kita yang baru belajar bahasa Arab itu tertipu atau bingung untuk membedakan antara dzaraf dengan huruf jar. Bingung membedakan antara dzaraf dengan huruf jar. Yang membuat bingung apa? Yang membuat bingung itu sama-sama kata setelahnya harus dibaca kasroh. Gitu ya, sama-sama dibaca kasroh. Maka mau nggak mau di dalam kasus yang seperti ini, cara membedakannya adalah dengan menghafal. Ya, mana yang masuk dalam kategori huruf jar,
dan mana yang masuk dalam kategori dhorof. Huruf jar yang sudah kita pelajari, 1 fi, apalagi min, ila, ala, apalagi li. Ini masuk huruf jar yang sudah kita pelajari. Apalagi bi, ya kan? Ada bi? Belum. Ya, min, ila, ala, li, fi. Hah? Ada kan? Bil jami'at itu ya? Nah, soalnya nih apa ingatan anak rancau antara sini dengan yang di sana gabung nih bi ini ya. Taib. Lah, untuk yang dhorof yang sudah kita pelajari adalah amama, khalfa, tahta, inda. Ya, sekarang ma'a. Jadi kalau mungkin antum punya catatan, antum sendirikan aja mana huruf jar, mana apa? Dhorof, biar tidak bingungkan. Ya, tidak bingung. Ya, tidak bingung antara apakah ini dia dhorof atau huruf jar. Taib, kembali ke permasalahan, ma'a adalah dhorof. Jadi nanti kata setelahnya harus dibaca jar, dibaca kasroh maksudnya, dibaca kasroh sebagai mudhafun ilai. Ya, dibaca kasroh sebagai mudhafun ilai. Sedangkan artinya ma'a sudah kita lewati apa? Bersama. Ma'a itu bersama. Contoh, monggo dibaca. Bu Lutfi. Sekarang langsung diartikan. Apa artinya? Taib, Hamid keluar bersama Khalid. Yang beliau inginkan di sini ma'a Khalidin. Lihat harokatnya, Khalidin dibaca kasroh. Kalau kita bacanya ma'a Khalidun, salah. Taib, yang kedua Bu Sri. Artinya Taib, telah pergi dokter bersama insinyur. Ma'al muhandisi. Sama di sini dibaca kasroh. Bedanya kalau yang di atas kasrotain, kalau ini kasroh satu, gitu ya. Terus nomor 3 Bu Ajeng. Artinya bersama kepala sekolah. Ya, ma'al mudiri. Pak Pramudi, monggo. Ma'i zamili. Oke, artinya bersama siapakah kamu wahai? Taib, saya bersama teman sekelasku. Jadi sini sama, ma'a juga bisa, ma'aka, ma'ahu, ma'aha, sama seperti indaka, indahu, indaha, begitu ya. Terus Pak Tio nomor 5. Aminatu ma'aha zawjuha. Nah, artinya Aminah bersama suaminya. Aminah bersama suaminya. Dia bersama suaminya. Nanti kalau dalam menerjemahkan itu terkadang kita harus memperjelas. Di sini hanya harus diartikan juga. Walaupun artinya benar itu dia. Aminah bersama suaminya. Tapi dalam mengartikan Aminatu Aminah ma'aha, dia bersama dia.
Kan koma ya. apa ini? Kalau di Indonesia mungkin pakai koma. Mungkin dia pakai koma. Kalau ini kan Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah dia ma'aha zaujuha, bersama dia atau dia bersama. Kalau bersama dia suaminya kan nggak bagus. Dia bersama suaminya. Begitu ya. Masya Allah. Taib. Nomor 6, Pak Eka. Kharaja abi minal baiti. Kan kharaja ma'ahu. Kharaja ma'ahu ami. Taib, artikan. Setelah pergi bapakku dari The kharaja bukan pergi. Ya. setelah keluar bapakku dari rumah. Man, siapa keluar bersama dia? Nah, siapa yang keluar bersama dia? Kharaja ma'ahu. Yang keluar bersama dia paman saya. Paman saya. Taib, coba sekarang. Ana tanya. Kharaja ini kan perbuatan. Kharaja abi minal bait. Siapa pelakunya? Abi. Kharaja ma'ahu ammi. Siapa pelakunya? Ammi gitu ya. Ammi itu pelakunya. Kharaja abi minal baiti. Pelakunya adalah abi. Yang keluar adalah bapakku. Siapa yang keluar bersama dia? Kharaja ma'ahu ammi. Keluar bersama dia pamanku. Jadi kharaja yang kedua pelakunya adalah ammi. Gitu ya. Baik, jadi jelas nih ya, ma'a itu termasuk dzarf. Jadi kalau kita mau mengi'rab, ya misalkan kita mau mengi'rab ya, contoh yang pertama, kharaja Hamidun ma'a Khalidin, kharaja fi'il, Hamidun pelakunya, fa'il namanya pelaku, ma'a dzaraf, Hamidin mudhafun, Khalidin mudhafun ilai. Ya, Khalidin mudhafun ilai. Baik, Ana sedikit sepil ini kosakata baru. Ya, bukan penjaba i'rab baru. Antum paham, alhamdulillah, nggak paham, harus paham. Ya. Baik, di sini pada contoh yang kelima. Tuh, spidol mana, Pak? Nggih? Sekalian kita ya. Baik, lihat papan tulis. Contoh yang pertama, apa di situ baca? Kharaja Hamidun. Hamid. Oh iya. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Gitu ya. Ma'a Khalidin. Lah, kemarin kan kita katakan kharaja itu fi'il. Dan setiap fi'il perbuatan pasti ada pelaku. Mana pelakunya? Hamid. I'rabnya gini, fa'il. Fa itu inisial untuk apa? Fa'il. Fa'il itu adalah pelaku. Tapi di sini beliau belum menjelaskan secara detail bagaimana harusnya kata. Tapi setiap fi'il pasti ada pelaku. I'rabnya fa'il begitu. Ya, subjek. Kemudian ma'a ini loh dzaraf. Khalidin mudhafun ilaih. Ini untuk contoh yang pertama. Kharaja fi'il, Hamidun fa'il, ma'a dzaraf, Khalidin mudhafun ilaih. Cuma nanti untuk fa'il ini pembahasannya lebih detail di jilid 2. Ya, pembahasannya detail di jilid 2. Gitu ya.
Tapi beda ya, Durusul Lughah ini dengan langsung kitab Nahwu itu beda. Kalau kitab Nahwu itu langsung semua kaidah dikeluarkan di sana. Kalau di sini dikeluarkan, disepil satu persatu begitu, satu persatu sedikit demi sedikit. Jadi sini Anda nggak pengen panjang lebar tentang fa'il karena belum masuk waktunya. Karena fa'il nanti itu ada macam-macamnya. Ya. Baik, sekarang kita masuk pada contoh yang kelima tadi yang ingin Ana bahas. Apa yang kelima? Aminatu ma'aha zaujuha. Ya, ma'aha zaujuha. Aminah bersama dia atau dia bersama apa? Suaminya. Baik. Yang ingin Anda bahas di sini, ini jumlah ini kan kalau dari sisi arti Aminah dia bersama apa? Suaminya. Dia bersama suaminya. Ini kalau secara bahasa Indonesia kan sudah bahas sempurna atau belum? Sudah sempurna. Taib, kalau gitu jadi kan sudah ada mubtada, sudah ada khobar. Sudah ada mubtada, sudah ada khobar. Mana mubtadanya? Aminah, jelas. Ini sudah benar. Mubtadanya Aminah karena dia terletak di awal. Ini mubtada. Yang jadi permasalahan adalah mana? Khobarnya. Ya. Sudah? Sudah ini? Mana kira-kira khobarnya? Ayo, khobarnya mana? Kalau kita katakan khobarnya zaujuha, maka artinya nanti Aminah itu adalah suaminya. Kan begitu? Kalau kita buang ma'aha kan? Kalau kita buang ma'ahanya, jadi kan Aminah itu adalah suaminya. Wah, bahaya ini. Gitu kan ya? Lah, ini dia susunan ini. Ya, ini kalau di dalam kalimat bahasa Indonesia itu ada yang namanya ada kalimat majmu apa ini? Lupa nanti. Majmu itu kan ada berapa macam majmu itu ya? Ya, ini majmunya. Ya, majmu bukan ini majmu. Jadi ini sebenarnya gampangannya Mbak, kan pakai bahasa gampangannya ya. Sebenarnya ini kalimat ini terdiri dari dua jumlah. Ya, terdiri dari dua jumlah. Ada dua jumlah di sini. Ya, ada dua jumlah. Di kalimat ini sebenarnya ada dua jumlah. Tapi dua jumlah ini seakan-akan digabung ya menjadi apa? Satu jumlah. Padahal sejatinya dia berapa? Dua jumlah. Ya, sejatinya dia dua jumlah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu paling begini ngartikannya. Aminah suaminya itu bersama dia kan gitu. Aminatu zaujuha ma'aha. Aminah itu suaminya dia bersama dia. Aminah itu suaminya bersama dia. Ya. Sudah nih, suaminya bersama dia. Jadi di sini kalau secara kedudukan, ini maaf ya, kalau bingung nggak apa-apa, ini cuma sekedar contoh aja karena belum sampai memang. Ya, tapi susunannya sudah ada. Zauju Aminatu di sini ma'aha ini mudhafun ilai. Ma'a dzaraf. Zaujuha hanya mudhafun ilai. Jadi kan sisa tinggal apa? Zauj. Apakah zauj ini? Di sini zauj itu nanti adalah sebagai apa? Mubtada. Kemudian ini sebagai khobar. Ini sebagai khobar untuk ini. Itu namanya apa? Khobar bertingkat. Jadi khobarnya ini loh. Khobarnya ini terdiri dari mubtada khobar.
Anda buat contoh yang lebih gampang. Sama kayak gini tapi beda kalimat. Contohnya misalkan Anda buat kalimat Muhammadun abuhu tajirun. Muhammadun abuhu tajirun. Apa artinya? Muhammad itu ayahnya adalah apa? Nah, kalau secara i'rab ini nanti Muhammad mubtada, hu mudhafun ilaih. Tinggal sisa abu sama tajir. Abunya nanti sebagai mubtada kedua. Ini kan mubtada pertama ini. Tajirun sebagai khobar. Khobar untuk mana? Untuk mubtada kedua. Mubtada kedua plus khobarnya sebagai khobar untuk mubtada pertama. Ini kalau secara i'rab begitu. Sama kayak sana, tapi beda kalimatnya. Ya, jadi khobarnya Muhammad adalah apa? Jumlah mubtada khobar. Dan ini nanti pembahasannya tentang pembahasan apa? Tentang pembahasan ini. Nggak boleh baper ya. Ini pembahasan tentang ta'addudul mubtada. Apa ta'addud? Gak tahu ta'addud, Pak? Hah? Ta'addud itu berbilang. Ya, ta'addudul mubtada berbilangnya mubtada. Jadi terkadang itu pada satu kalimat mubtada itu ada dua. Sedangkan selama ini yang kita pelajari baru satu mubtada. Satu aja udah pusing, jangan 6. Sudah Pak ya? Loh, khobar boleh ta'addud nggak? Khobar boleh nggak berbilang? Boleh juga. Ya, boleh. Taib. Sudah. Anda cuma pengen mengasih tahu bahwasanya terkadang di dalam suatu kalimat itu mubtada ada dua. Nggak paham nggak apa-apa. Ya, nggak paham nggak apa-apa. Nggak kelihatan ya? Kalau jumlah yang pertama kan ini apa? Jumlah yang pertama nih. Ini jumlah. Tapi di dalam jumlah ada jumlah gitu loh. Jadi jumlah di dalam jumlah ada jumlah gitu loh. Makanya bilangnya apa? Majmu. Ya, majmu. Baik. Dah, kita nggak usah bahas mubtada ta'addud. Ya. Karena mubtada ta'addud itu sudah istilahnya ya sensitif gimana? Sensitif Pak ya. Tapi antum gambar nggak apa-apa. Nanti pada suatu hari barangkali ketemu lagi sudah ingat gitu ya. Sekarang nggak apa-apa, nggak ngerti nggak apa-apa. Belum salah, masih apa? Masih dapat uzur. Ya, masih dapat uzur. Tapi kalau kita lihat kalimat-kalimat sebelumnya udah lewat nih. Iya, sudah lewat. Kita selesaikan dulu. Lanjut. Latihan ke-8. Ana baca, antum ikutin. Baitun. Baituka. Baituhu. Baituha. Baiti. Abun. Abuka. Abuhu. Abuha. Abi. Akhun. Akhuka. Akhuhu. Akhuha. Akhi. Di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya kata ganti itu bisa bersambung dengan segala bentuk kalimat. Bisa bersambung dengan baitun, bisa bersambung dengan abun, bisa bersambung dengan akhun. Hanya saja bedanya untuk abun dan akhun. Tolong diperhatikan, untuk abun dan akhun ketika bersambung dengan domir maka harus dikasih waw. Kan asalnya kan dia dua kata, hamzah sama ba. Ketika bersambung dengan domir harus dikasih waw, abuka, akhuka, gitu.
Selain domir ya. Kalau domir ya nggak butuh. Abi langsung. Akhi, bukan apa? Abui gitu, bukan. Kasih waw baru ya, kan susah. Abi, akhi. Selain ini, ya harus diberi apa? Waw. Kenapa kok harus diberi waw? Karena memang secara kaedahnya seperti itu. Kalau antum menulisnya abuka begitu, misalkan ya, kalau antum tulisnya begini aja. Kan kalau di situ kan apa? Abu baru ka ditambahi waw. Kalau antum menulisnya begini, abuka tanpa waw, maka secara kaidah bahasa Arab penulisannya salah. Ya, penulisannya salah. Sudah nih ya, penulisannya salah, harus diberi waw. Apa Pak Pramudi? Artinya sama. Artinya sama bapakmu, cuman penulisannya yang salah. Kenapa kok penulisannya salah? Karena di sana ada kaidah yang belum bisa Anda sampaikan. Gitu ya. Di sana ada satu kaidah yang belum bisa Anda sampaikan. Intinya yang benar di dalam penulisan, ketika abun bersambung dengan anta atau dengan domir, maka harus dikasih waw. Ya. Atau secara garis umumnya, ketika abun ada mudhof ilaihnya, ya, ada mudhof ilaihnya, maka harus dimunculkan wawnya. Ini kalau secara umum ya, secara umum abun kalau dikasih mudhofun ilaih, akhun kalau dikasih mudhofun ilaih, maka penulisannya harus dikasih waw. Misalkan contohnya, bapaknya Muhammad, bahasa Arabnya apa? Abu Muhammad. Penulisannya pakai waw, Abu Muhammadin. Jadi ya, Abu Muhammadin. Jadi gini ya. Tulisannya begini. Abu Muhammadin dikasih waw. Kalau antum tulisnya begini, Abu Muhammad, salah. Ya, harus pakai waw, Abu Muhammad. Ya, ini kan secara umum ya. Kalau tadi kan domir, karena domir nanti ini kan di sini kedudukannya sebagai mudhofun ilaih. Ya, kedudukan sebagai mudhofun ilaih. Maka harus dikasih waw, Abu. Seperti Abu Lahab, tulisnya gimana? Abu Lahabin. Abu Jahal, Abu Jahlin, ya, Jahlin, Abu Jahlin, Abu Aisyah, Abu Aisyah, gitu nanti belum sampai Abu Aisyah, Abu Azka, Abu Azka, karena bengkong di belakangnya, ya tetap Azka, Abu Azka, Abu Mahmud, Abu Mahmudin. Itu abunya. Kalau ummu bebas. Ummu nggak usah dikasih waw. Ummu Muhammad, Ummu Mahmud, aman. Taib, monggo dibaca nomor 1, Bu Sri. Abi wa umi fil bait. Artinya, Ayah saya dan ibu saya di rumah. taib, ayah saya dan ibu saya di rumah. Terus, Bu Ajeng. Dhahaba ila suqi, artinya baik, kalau kita dapat dhahaba, dia pergi ke apa? Ke pasar. Lihat tulisannya abuka. Lanjut. Bu Lutfi. Nah, la huwa mudarrisun, artinya dia
Guru. Tidak, dia guru. Terus, Pak Tio. Apa Pak Ibu? Zainabu Firyadi. Terus. Fi. Oke. Artinya Zainab di dalam di Riyadh. Terus kota Riyadh, ibu kota Riyadh. Di kota Riyadh bener. Zainab di kota Riyadh. Saudarinya saudara laki-lakinya di Taif dan bapaknya di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, tersebar nih ya. Zainab di Riyadh, saudara laki-lakinya di Taif, bapaknya di Madinah. Masuk, Pak Prambudi. Baik, ini sama seperti kasus kita tadi nih. Contohnya nih. Hadat talibu, hada sebagai apa? Mubtada, at-talib badal. Abuhu mubtada kedua. Hu mudhafun ilai. Wazirun khobar dari mubtada kedua. Karena yang wazir kan bapaknya kan, bukan talibnya kan. Kemudian jumlah abuhu talibun sebagai khobar dari mubtada yang pertama. Ini langsung ada contohnya begini ya. Wa akhuhu tajirun kabirun. Ingat penulisannya pakai wow. Kita selesaikan. Dikit lagi. Nomor 6, Pak Eka. Berarti kan ya, ketika bersama dengan ya, dia nggak dikasih waw. Khusus ya. Kalau khusus ya, dia tidak dikasih waw. Kenapa? Berat. Ya. Ahui gitu kan ya. Nggak bisa, berat. Orang Arab susah dia ahi gitu aja langsung. Gitu ya. Selain ya, harus dikasih waw. Apa artinya Pak? Saudaraku ke sekolah dan telah pergi bapakku ke kampus. Ya, ke kampus. Dalam pengertian untuk fi'il fa'il itu biasanya yang paling bagus diartikan pelakunya dulu baru fi'ilnya. Zahaba akhi jadinya apa? Saudaraku pergi. Cuman yang jadi masalah nanti ketika misalkan ayo terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, itu yang menjadi masalah. Sebenarnya bukan masalah sih, boleh dua-duanya. Antum akhi zahaba ya boleh, zahaba akhi juga boleh. Begitu ya. Cuma nanti istilahnya beda, istilah penamaannya. Baik, sekarang tamrin terakhir. Ana baca, antum ikuti. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun, Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Di sini beliau ingin menjelaskan nama laki-laki yang menggunakan tak marbutoh dihukumi seperti nama perempuan. Apa itu? Tidak boleh ditanwin. Ya, nama laki-laki yang pakai tak marbutoh dihukumi seperti nama perempuan, yaitu tidak boleh ditanwin. Walaupun dia laki-laki. Tapi karena dia menggunakan tak marbutoh mirip seperti perempuan. Maka bacanya Hamzatu bukan Hamzatun.
Tolhatu bukan tolhatun. Usamatu bukan usamatun. Muawiyatu demikian pula ikrimatu. Baik, praktek iqra'il asma'al atiyah, bacalah kata-kata berikut, wabbit awakhiraha, dan harokatilah akhirnya dengan harokat yang benar. Monggo Bu Sri nomor 1. Baik, Bu Lutfi. Wajeng. Pak Prambudi. Oh, Anasun. Ya, Anasun, Anas. Ya, Anas, nama orang Anas. Terus Pak Eka. Terus Pak Anto. Pak Tio. Usamatu. Itu penulisan Usamah itu pakai hamzah. Usamatu. Bu Sri. Ikrimatu. Bu Lutfi. Wajeng. Muhammadun. Pak Anto. Tolhatu. Ya, sudah benar bacaannya. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru, zamil, teman sekelas. Az-zauj, suami. Sebenarnya zauj itu kalau secara bahasa Arab bisa untuk suami istri. Kalau kita bilang zauj itu kalau orang Jawa bilangnya apa? Bojo. Ya, sudah ini. Cuman untuk membedakannya lebih gampang. Yang kalau zauj untuk suami, kalau istri zaujah gitu ya. Wahidun, satu. Fatan, pemuda. Ma'a, bersama. Atiflu, ya, anak balita, ya. Ini cuma membedakan antara waladun dengan tiflun. Kalau tiflun itu lebih kecil daripada waladun. Al-Kuwaitu, Kuwait, nama kota Kuwait. Nah, alhamdulillah kita selesai dari pelajaran ke-10. Taib. Insya Allah nanti anak akan buatkan kalimat bahasa Indonesia, tolong diterjemahkan ke dalam bahasa Arab bersama pola dan i'rab. Ya, pola dan i'rab. Jadi siap-siap anak akan buat banyak pola biar banyak masalah kan gitu ya. Taib, kakean pola. Taib, sampai sini dulu. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik.